Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini bersama saya Muhammad Khobrul Huda dan dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi dari soal penilaian tengah semester, khususnya di siswa SMP kelas 8 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Pertama adalah teorema Pythagoras. Perlu diingat ya, dalam teorema Pythagoras berlaku yang namanya rumus b kuadrat sama dengan bc kuadrat ditambah ac kuadrat, atau yang paling gampang atau umumnya adalah c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat. Itu c-nya adalah sisi miring atau hipotenusa, terus a-nya adalah sisi alas, biasanya alas ya, atau yang terpendek, atau b itu adalah sisi tegaknya atau sisi yang siku-siku dengan sisi alas. Langsung pembahasan soal yang pertama. Sebutkan 3 bilangan triple Pythagoras. Nah, bilangan triple Pythagoras itu banyak, ada ribuan ya. Cuman perlu kita tegaskan ya, yang sering kita pakai ya, yang sering muncul itu adalah bilangannya yang bukan pasangan ya, tapi triple. Yang pertama adalah 3, 4, dan 5. Nah, ini triple yang pertama. Triple yang kedua 5, 12, dan 13. 7, 24, 25. Soal yang kedua, sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring itu 13 cm. Salah satu sisi tegak lurusnya memiliki panjang 12 cm, panjang satu sisi yang lain. Nah, ini misalnya ya. Oke, kita yang pertama miringnya adalah 13. Nah, miringnya 13. Terus salah satunya kita anggap seperti ini ya, di sisi sebelah sini yaitu 12. Berarti yang perlu kita cari adalah sisi alasnya. Nah, ingat, untuk mencari alas kita kembangkan dari rumus ya, c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Nah, ini kita kembangkan. Kalau mencari alas maka kita rubah. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Oke. Berarti untuk mencari A kuadrat adalah C kuadrat kurangi B kuadrat. Kita masukkan ya. C-nya adalah 13 ya, pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Oke, udah ya. Berarti untuk mencari A kuadrat ya, nilai 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 144. Hasilnya A kuadrat sama dengan 25. Apakah udah selesai? Belum, karena nilainya masih A kuadrat. Oke, kita ganti ya. Kita cari A-nya, berarti A kuadrat sama dengan 25. Maka kita rubah kuadrat menjadi akar. Akar 25 ini simbolnya ya. Maka A sama dengan 5. Maka panjang salah satu sisi yang lain adalah 5 cm. Oke. Soal yang ketiga. Pada gambar di sampingnya ada sebuah bangun datar yaitu PQRST. Keliling bangun datar PQRST. Ingat, keliling itu adalah jumlah dari seluruh sisinya. Sisinya, jika ada sisinya 5 maka kita jumlahkan semua. Kalau sisinya ada 4 maka kita jumlahkan sisinya 4. Kalau sisinya ada 3 maka kita jumlahkan sisinya ada 3 ya. Sekarang sisinya sini ada 5, tetapi ada ada yang belum diketahui di sini ya. Misalnya adalah SR dan TP ya. Nah, lihat di sini, kalau kita lihat untuk TP dan QR atau RQ itu berada di sisi yang sama dan panjangnya adalah sama ya. Di sini berarti 12. Nah,
Yang belum diketahui adalah sisi SR lah. Untuk mencari sisi SR kita bisa menggunakan yang namanya triple Pythagoras. Nah, kalau kita tarik seperti ini ya, akan menjadi sebuah segitiga ya, kasih titik-titik seperti ini. Maka jika ini 9, ini 15. Kenapa bisa 15? Karena kita melihat dari bawahnya 15. Nah, maka kita cari untuk sisi SR ya. Ingat sini ya. Ini 9, ini untuk ini 15. Yang ini berapa? Nah, kalau kita lihat ini adalah sisi yang tegak yang lainnya, bisa kita anggap ini sebagai B ya. Ya, B, dimana pengembangan dari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita bisa kembangkan. Kita bisa kembangkan menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke. Kita masukkan satu persatu. B kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. B kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81 ya. B kuadrat sama dengan 144. Oke, udah selesai belum? Karena nilainya masih B kuadrat ya. Kita cari B nya, berarti B sama dengan akar dari 144. Maka B sama dengan 12 ya. Maka panjang dari sini ya, SR nya adalah 12 cm. Setelah itu apa? Kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan jumlah dari semuanya. Di sini kita jumlahkan dari 9 ya, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 15, ditambah 12 ya. Satuannya cm. Jumlahkan 9 tambah 12 tambah 12 tambah 15 tambah 12, 60. Maka keliling dari bangun tersebut adalah 60 cm. Soal yang keempat. Sebuah kapal berlayar sejauh 10 km ke arah utara, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 24 km. Jarak dari titik awal berangkat kapal ke titik akhir adalah jarak terdekat ya. Berarti bisa kita gambar seperti gambar yang di samping ya. Titik awalnya A. Ingat kalau ke utara itu, kalau di peta itu selalu menghadap ke atas. Di sini berarti 10 ya. 10 km di sini kita taruh 10 aja. Terus dia berbelok ke timur. Timur itu ke kanan. Kanannya adalah 24. Nah, maka dia berpindahnya sejauh berapa? Lah kalau berpindah itu biasanya kita cari yang terdekatnya. Dari titik awalnya ini ya ke titik akhirnya ya, C ya. Ini bisa dikatakan bahwa dia adalah membentuk Pythagoras ya, Pythagoras atau siku-siku, membentuk segitiga siku-siku ya. Maka bisa kita lakukan atau berlakukan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena ini miring, maka miring itu adalah C ya, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal kita input masing-masing nilainya. C kuadrat sama dengan A-nya 10 ya, 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Maka C kuadrat sama dengan 100 ditambah sama dengan 576 ya. 576. Terus kita jumlahkan C kuadrat sama dengan akar dari 676. C kuadrat sama dengan 676. Maka C adalah akar dari 676. Akar dari 676 adalah ya 26. Maka jarak berangkat sampai akhir adalah 26 km. Oke ya. Soal selanjutnya.
Soal kelima, Arif pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari rumah, Arif berjalan sejauh 30 meter ke barat. Berarti kalau barat itu kiri ya. Berarti dia dari kiri ya, kurang lebih ini adalah 30 meter. Terus pindah ke selatan. Selatan itu bawah, selatan ya kan. Selatan itu ke bawah. Sejauh 16. Nah, maka berapakah jarak terdekat dari rumah Arif ke maka kita bisa tarik sebuah titik di sini ya. Nah, 30 16, maka cari adalah sisi miringnya. Sama seperti tadi, berarti kita C kuadrat sama dengan langsung saja ya. 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat ya. Maka nilai dari C kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu adalah 256 ditambah 30 kuadrat adalah 900, maka C kuadrat sama dengan 1156. Apakah udah selesai? Belum, karena kita cari nilai akarnya. C sama dengan akar dari 1156, itu terima kasih. Saya Muhammad Khobrul Huda. See you. Assalamualaikum.